मेरा बेटा आएगा। या शरीर सबको भस्म करने के लिए। सावधान करो। कौन दादा? Kौन? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Bahubali Part 1, The Beginning. Film ini menceritakan tentang perebutan tahta kerajaan antara dua pangeran, hingga membuat istana terpecah menjadi dua kubu. Dua kekuatan saling adu berebut kekuasaan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Sivagami yang terluka terkena tembakan dari Baladeva terus melangkah dan menggendong Mahendra agar tidak terlepas dari tangannya. Namun prajurit Mahispati tetap mengikutinya. Sivagami yang tahu tentang hal itu bersembunyi dan setelah mereka mendekat ia menghabisi mereka semua. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Namun kali ini Sivagami terjebur di sungai yang berarus cukup deras. Ia terus bertahan sambil memegang bayi Mahendra yang terus menangis. Di tengah-tengah sungai itu ia berdoa kepada Dewa Siwa kalau Mahendra Bahubali akan terus hidup dan menegakkan kebenaran di Mahispati. Semua warga yang mendengar suara tangisan Mahendra segera merapat ke sungai dan langsung menyelamatkan dari tangan Sivagami yang telah lemah. Setelah diselamatkan, Sivagami pun hanyut di sungai. Pria yang berhasil mengambil Mahendra itu memberitahu warga lain kalau bayi ini harus dibawa ke kuil Dewa Siwa. Namun warga lain yang mendengar hal itu tidak setuju, terlebih ketika tahu itu adalah hal yang membahayakan. Sang wanita yang menggendong bayi tersebut mengakui Mahendra sebagai putranya. Sangga benar-benar merawat dengan baik Mahendra yang ia beri nama Siva. Hingga Siva menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Namun ia selalu merasa penasaran sesuatu yang ada di balik air terjun di dekat rumahnya. Setiap hari ia selalu memanjatnya walaupun berulang kali ia terus terjatuh dan belum berhasil mencapai puncak. Sang ayah yang merawatnya mulai mengkhawatirkan Siva yang selalu berusaha memanjat puncak itu dan Siva sendiri selalu mencari tahu tentang siapa dirinya dan apa yang ada di balik bukit tersebut. Namun sangat tidak mau memberitahunya sampai akhirnya Siva yang masih ingin memanjat tebing di air terjun tersebut menemukan sebuah topeng. Siva akhirnya bisa mendaki tebing tersebut dan memandang dengan takjub keadaan di balik tebing tersebut. Ia melangkahkan kaki memasuki hutan yang berada tepat di belakang tebing tersebut. Sampai ia melihat seorang wanita berlari ketakutan dikejar oleh pasukan prajurit. Melihat wanita itu kesulitan, ia segera ikut mengejarnya dan berniat untuk membantunya. Namun tiba-tiba kelompok wanita itu datang dan membantu wanita tersebut. Perkelahian pun terjadi. Siva hanya mengawasi dari kejauhan dan merasa takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh wanita. Mereka berhasil menghabisi semua prajurit itu dan meminta teman-temannya untuk membakar tubuh prajurit itu untuk menghilangkan jejak. Siva terus mengamati mereka yang memasuki goa dan menutupnya. Di dalam goa tersebut mereka mendengarkan petunjuk dari ketua mereka yang merasa kesal dengan perlakuan Raja Mahispati yang memperlakukan Devasena sangat buruk. Mereka disumpah untuk bisa setia dan menyelamatkan Devasena. Mereka menggunakan topeng yang terbuat dari kayu. Siva berhasil menyelinap mencuri dengar semua percakapan mereka. Di dalam goa tersebut mereka menceritakan tentang Katapa yang terkenal sangat baik bagi Devasena. Mereka berencana untuk bisa mengajak Katapa untuk bisa menyelamatkan Devasena. Siva yang melihat kecantikan dan kepintaran Avantika dalam berkelahi merasakan jatuh cinta sejak pandangan pertama. Semua pasukan kerajaan Kuntal berkumpul dan merencanakan kebebasan Devasena di pekan depan karena Mahista akan merayakan ulang tahun Baladeva. Avantika diberikan kepercayaan untuk bisa memimpin pasukannya yang akan pergi dalam waktu 2 hari lagi. Ia harus berhasil membawa Devasena karena bila tidak Baladeva akan menghukumnya dan menyiksanya. Sementara di Mahista semua bersiap menyambut ulang tahun Baladeva. Baladeva sendiri yang selalu berada di istana terus melatih dirinya di bidang bela diri.
Ia selalu berlatih menggunakan banteng yang didapat dari hasil buruannya. Prabu yang melihat hal itu merasa senang karena ia yakin putranya mampu menyelesaikan banteng tersebut dengan baik di setiap latihannya. Katapa dan pengikutnya yang setia kepada Bahubali merasa hancur ketika melihat keadaan Devasena yang sangat berbeda di tangan Baladeva. Devasena memilih di kerangkeng tangan dan kakinya dan dipertontonkan di halaman istana oleh semua pengikut Baladeva dibandingkan harus menerima Baladeva menjadi suaminya. Katapa sering memohon agar Devasena bisa menerima Baladeva agar bisa membebaskan dirinya dari kesengsaraan ini. Namun Devasena selalu menolak karena ia yakin Mahendra masih hidup dan menjadi penolongnya. Ia mengatakan kalau ranting yang ia kumpulkan akan menjadi bahan bakar untuk Baladeva di saat putranya datang. Sementara Avantika yang kesal karena tangan ditato oleh Shiva membuatnya selalu menunggu kedatangan Shiva untuk bisa memberikannya pelajaran. Namun Shiva yang tahu Avantika mencarinya malah mengerjainya kembali dengan menato lengan bagian belakangnya kembali tanpa disadari olehnya. Avantika benar-benar marah dan terus mencari Shiva yang telah melakukan hal ini kepadanya. Shiva terus mengawasi Avantika hingga akhirnya Avantika menemukan tempat persembunyiannya. Ia langsung menyerangnya dengan anak panah yang ia bawa selalu. Shiva tanpa takut malah memperkenalkan diri sambil mengelak serangan anak panah yang diberikan oleh Avantika kepadanya. Avantika benar-benar merasa kesal. Ia terus menyerang Shiva, lagi-lagi Shiva terus mempermainkannya sekaligus memberitahu Avantika tentang kecantikan yang ia miliki yang tidak pernah ia pelihara dengan baik. Avantika terus mengejarnya berharap bisa menghabisinya, tapi lagi-lagi Shiva malah mendandaninya seperti wanita seharusnya. Avantika yang melihat dirinya di air merasa itu bukan dirinya. Ia yang tidak pernah merawat tubuhnya malah terkagum-kagum atas apa yang telah dilakukan oleh Shiva kepadanya. Melihat hal itu, Shiva tersenyum dan memberikan topeng kayu yang ia tahu itu adalah milik Avantika. Melihat hal itu, Avantika merasa kagum karena untuk tiba di tempatnya Shiva harus mendaki air terjun yang tinggi. Shiva mengatakan kalau ia benar-benar mencintainya karena berulang kali ia mendapatkan mimpi tentang Avantika yang selalu mengganggu tidurnya. Pembuatan patung emas dibuat untuk perayaan ulang tahun Baladeva telah berjalan dengan baik. Prabu yang melihat hal itu tertawa senang karena ia yakin semua orang yang akan datang ke perayaan itu akan terkagum-kagum dengan apa yang akan mereka lihat nanti. Avantika yang telah memadu kasih menyadari kesalahannya, kini meninggalkan Shiva yang masih terlelap tidur. Namun ia tidak menyangka prajurit Mahispati berhasil menangkapnya. Ia dipukuli dan mereka berusaha melucuti pakaian Avantika. Namun bersamaan dengan itu Shiva datang dan langsung membantunya. Avantika terkejut melihat kepandaian Shiva bela diri, hingga ia berhasil mengalahkan semua prajurit. Avantika mengucapkan maaf sekaligus terima kasih, namun ia meminta Shiva meninggalkannya. Shiva menolak, bahkan ia meminta tanggung jawab Avantika adalah tanggung jawab dirinya. Walau ia tidak tahu siapa Devasena, tapi hatinya selalu menuntunnya untuk bisa menemui Devasena dan ikut menyelamatkannya. Shiva berjanji akan benar-benar menyelamatkan Devasena. Prajurit yang melihat Shiva mirip sekali dengan Bahubali mengendarai kudanya dengan cepat dan ingin sekali melaporkannya kepada Katapa. Sementara orang-orang Kuntal yang berhasil menyelinap ke istana mulai dirasakan oleh Devasena yang sangat yakin kalau Mahendra Bahubali masih hidup. Di sela-sela persiapan perayaan ulang tahun Baladeva, semua rakyat berkumpul di halaman istana. Para pria menarik tali patung emas Baladeva. Namun salah satu dari mereka tersungkur hingga menyebabkan tali mengendur dan hampir menimpa semua pria tersebut. Para prajurit mencambuki mereka agar tidak mengendurkan tali-tali tersebut. Melihat hal itu, Shiva menarik tali hingga patung emas tersebut tertahan untuk jatuh. Shiva yang menutup wajahnya tidak diketahui oleh Baladeva kalau ia adalah putra Bahubali. Semua pria bangkit dan menahan beban itu kembali sambil mengucapkan kata Bahubali setelah sekilas melihat wajah Shiva yang tertutup. Semua menyorakan kata Bahubali hingga membuat Devasena tersenyum tapi tidak dengan Baladeva dan putranya. Perayaan pun berubah menjadi meriah. Mereka menyanyikan lagu dengan menyebutkan nama Bahubali, bukan Baladeva raja mereka. Devasena menatap Baladeva dengan tatapan penuh kemenangan. Katapa memandang pedang milik Bahubali yang masih disimpannya. Ia berharap Mahendra masih hidup dan ia akan menyerahkan pedang tersebut untuknya. Sementara di kamar, Baladeva merasa sangat kesal karena tahu rakyatnya malah menyebut-nyebut nama Bahubali, bukan namanya. Shiva sendiri yang tengah menyamar menjadi seorang prajurit mencoba membaca keadaan istana dan ikut berkumpul di hadapan Baladeva yang memanggilnya.
Mereka diminta untuk mengaku siapa yang menyebut nama Bahubali untuk pertama kali. Hingga Siva mengatakan ia melihatnya. Namun saat akan maju ke hadapan raja, ia malah dengan sengaja menyenggol obor hingga membakar gordeng pembatas. Sekilas Baladeva melihat ke arah Siva yang wajahnya mirip dengan Bahubali hingga meminta prajurit yang lain menangkapnya. Siva yang tertangkap basah mencoba melarikan diri. Kekacauan pun terjadi di istana. Devasena yang melihat hal itu merasa terkejut terlebih ketika melihat Siva berlari ke arahnya. Wajah Siva yang begitu mirip dengan Bahubali membuatnya merasa senang. Siva yang melihat keadaan Devasena sangat bersedih hingga timbul kekuatan untuk melawan prajurit Mahispati yang jumlahnya sangat banyak. Siva berhasil membuka ikatan Devasena dan mengambil kereta kuda untuk bisa membawanya keluar dari istana. Katapa yang mendapatkan laporan kerusuhan itu mulai membawa anak buahnya untuk bergerak melihat keadaan. Ia terkejut ketika melihat wajah Siva yang membawa Devasena keluar dari istana. Pangeran memerintahkan Katapa untuk menangkap Siva hidup-hidup. Namun Siva yang kurang fokus membuatnya menabrak jebakan yang dipasang oleh prajurit. Mereka pun menghantam kepala Siva hingga ia tidak sadarkan diri. Siva yang sudah sadarkan diri merasa sangat sedih ketika melihat Devasena disiksa oleh pangeran. Ia pun melepaskan diri dan menyerang prajurit yang mengawasinya. Setelah menyelesaikan mereka, ia kini menghadapi pangeran yang sama sekali tidak pandai berkelahi. Tak lama Katapa datang. Siva langsung menyerang Katapa. Devasena yang pingsan mulai sadarkan diri. Katapa terus menyerang Siva tanpa memperhatikan wajahnya yang tertutup gelapnya malam. Devasena mendekati Katapa dan melarangnya untuk menyerang Siva lagi. Avantika dan teman-temannya pun datang merasa senang karena Devasena telah berhasil dikeluarkan dari istana. Mereka yang melihat pasukan Mahispati mendekat mulai mempersiapkan diri untuk menyerang balik mereka. Begitupun penduduk desa Sanga datang membantu Siva untuk melindungi Devasena. Katapa yang ingin melindungi pangeran berlari bersamaan dengan Siva yang ingin sekali menghabisi pangeran karena berbuat jahat kepada Devasena. Siva pun berhasil mengambil pedang yang terselip di kuda Katapa. Dengan satu gerakan ia mampu menghabisi pangeran. Semua terperangah melihat yang dilakukan oleh Siva. Bersamaan dengan tewasnya pangeran, hujan turun dengan deras beserta petir menyambar. Katapa merasa sangat marah dan mencoba untuk menyerang Siva. Ia meminta tombak dan berlari mendekati Siva. Di tengah petir menyambar, Katapa menghentikan larinya dan bersujud di hadapan Siva sambil menangis. Ia yang baru saja melihat wajah Siva mengucapkan Siva adalah Bahubali. Katapa bahkan menyentuh kaki Mahendra seperti dulu pernah ia lakukan saat Mahendra baru dilahirkan. Keesokan harinya Katapa memberikan pengertian kepada Sanga dan menceritakan masa lalu Mahendra yang dibawa oleh Sivagami keluar dari istana. Mendengar kejahatan Baladeva membuat Mahendra sangat benar-benar marah. 50 tahun yang lalu, kerajaan Mahispati baru saja didirikan oleh kakek Mahendra yaitu Maharaja Vikramadeva. Namun sifat licik Bijayadeva merupakan ayah dari Baladeva tidak dijadikan raja oleh ayahnya. Bijayadeva yang mendengar istrinya akan mengangkat Bahubali sebagai raja begitu terkejut karena ia tidak mengangkat Baladeva sebagai raja, padahal putra kandungnya adalah Baladeva. Hal yang paling mengejutkan pun didengar mereka. Sivagami mengumumkan kalau ia mengangkat Baladeva sebagai komandan perang Mahispati, bukan menjadi raja penerus, karena ia telah menunjuk Bahubali sebagai raja Mahispati. Mendengar hal itu, Bajadeva menuntut tidak setuju. Namun Sivagami mengungkapkan alasannya untuk menjadi raja tidak menghitung berapa jumlah musuh yang ia singkirkan, namun jumlah rakyat yang diselamatkan. Bajadeva terus menuntut putranya menjadi penerus tahta Mahispati. Namun Sivagami langsung menggunakan kekuasaannya. Kata-katanya yang merupakan hukum pun benar-benar ia gunakan hingga tidak ada lagi yang berani menentangnya. Kali ini semua orang yang ada di tempat itu menyerukan nama Bahubali. Mereka benar-benar mendukung Amarenda Bahubali sebagai calon raja di kerajaan Mahispati. Katapa pun menghentikan ceritanya. Mereka yang mendengar cerita itu menangis terlebih ketika tahu Bahubali telah meninggal dunia. Katapa kembali menangis mengingat kematian Bahubali dan mengakui di hadapan Mahendra kalau dirinya lah yang telah menghabisi Bahubali. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Bahubali Part 1 The Beginning. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum. उसके पीछे